Hasil otopsi ulang jenazah Brigadir C akan diungkap pada hari ini. Tim dari Persatuan Dokter Forensik Indonesia akan mengumumkan soal hasil otopsi ulang jenazah Brigadir C. Tetapi kalau dokternya tidak benar kerjanya atau dia memberi pendapat karena sesuatu hal, bukan karena murni karena keilmuannya, dia akan berhadapan dengan Tuhan Elohim pencipta langit dan bumi. Kalau dia membuat suatu pendapat yang bertentangan dengan keilmuannya dan bertentangan dengan fakta. Baik. Karena saya sudah menitipkan 2 orang dokter dan ahli medis dan hasil penglihatan mereka selama otopsi sudah saya notariskan. Jadi kalau mereka mengatakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah saya notariskan itu, ya, berarti di sini ada kebohongan, kan begitu. Ya, semua setiap tindakan otopsi pasti akan organ-organ itu pasti akan dikembalikan ke tubuhnya. Namun memang pasti ada pertimbangan-pertimbangan, baik itu misalnya adanya bagian-bagian tubuh yang terbuka, sehingga pada saat jenazah itu akan ditransportasikan pasti ada pertimbangan-pertimbangan ke sana juga. Seperti itu. Ya. Iya. Kenapa? Jadi yang jelas dikembalikan ke tubuh, namun memang ya itu tadi ada yang dengan pertimbangan karena jenazah akan ditransportasikan sehingga harus dia lakukan beberapa tindakan yang seperti tadi ditempatkan di tempat-tempat agar tidak mengalami ceceran dan segala macam. Diumumkan oleh ketua dokter forensik masih sumir penjelasannya. Karena kenapa kami bilang sumir? Hanya menjelaskan hanya terdapat luka yang berasal dari senjata api. Tapi secara fakta dan bukti-bukti yang sudah kami tunjukkan ada luka-luka lain di bagian tubuh klien kami. Jadi kami berkesimpulan bahwa sampai saat ini penjelasan itu masih sumir dan butuh penjelasan lebih lanjut, tapi katanya nanti aja di pengadilan. Nah, hal ini juga lah yang membuat kami kenapa hal-hal yang sebenarnya substansi yang bisa mengungkap terang benerang persoalan ini justru kita dibenturkan dengan nanti di pengadilan. Sementara kalau kita lihat Pak Mahfud MD sendiri setelah tanggal 27 otopsi, Pak Mahfud sendiri menyarankan buka aja karena tindak pidana ini kan bukan tindak pidana biasa. Nah, intinya tadinya otak di sini dibikin di plastik, ditempatkan di dalam perut. Berarti ada yang berkurang begitu, dan tentunya supaya cairan otopsi formalin jangan tumpah, airnya dilem. Ya cukup tidak enak untuk dipandang, tapi kita cukup transparan oleh itu dan mendapat informasi. Kenapa lengan yang patah, kaki yang berlubang, itu kan sayatan, dia hanya mencatat sedemikian. Nanti sebagian isi daging dibawa laboratorium di Jakarta. Nanti ini yang klarifikasi melalui alat-alat medis, apakah benar tidaknya, inilah yang kita sebut finalisasi sambil kita menunggu. Hari ini hasil otopsi kedua Brigadir J diumumkan. Akan banyak fakta baru terungkap. Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian RI Irjen Dadi Prasetyo mengatakan hasil otopsi ulang Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat akan diumumkan hari ini Senin 22 Agustus 2022. Irjen Dadi Prasetyo mengumumkan otopsi akan diumumkan di Gedung Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Info yang saya dapat seperti itu. Hasil otopsi diumumkan di PDFI Senin besok, kata dia kepada Kompas TV Minggu 21 Agustus. Hasil otopsi jenazah Brigadir J akan diumumkan secara publik. Otopsi ulang kematian Brigadir J dilakukan setelah adanya permintaan pihak keluarga yang ingin mengetahui penyebab kematiannya. Ketua Tim Dokter Forensik Otopsi Brigadir Yosua, Ade Firmansyah Sugiharto,
mengatakan proses itu bisa memakan waktu 2 hingga 8 pekan. Ia mengonfirmasi hasil otopsi bisa dirampungkan pada pekan depan. Dalam otopsi kedua jenazah Brigadir J ini, diduga ada beberapa penemuan fakta baru terkait kasus pembunuhan berencana yang menyeret nama Irjen Verdi Sambo. Adapun pengumuman hasil otopsi ulang Brigadir J sendiri akan disampaikan oleh Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia bersama Polri. Proses otopsi ulang ini akan dilakukan oleh tim gabungan yang dilaksanakan pada 27 Juli lalu dengan cara ekshumasi terhadap makam Brigadir J di Jambi. Hasil otopsi dan materi penyidikan kasus pembunuhan yang menimpa Brigadir J akan ditangani langsung oleh tim Sus Polri. Dilansir dari Kompas.com, diketahui bahwa hasil otopsi ulang Brigadir J telah menemukan fakta baru yang terungkap dari hasil laporan awal para dokter forensik yang bertugas. Terungkapnya fakta tersebut berhasil memunculkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya sebelum dilakukan otopsi kedua, luka di hidung Brigadir J diduga merupakan luka sayatan. Namun ternyata luka tersebut diakibatkan oleh goresan peluru dari tembakan yang dilakukan Barada Eliezer. Meski begitu, banyak isu beredar bahwa masih banyak fakta baru yang akan terungkap dari hasil otopsi ulang Brigadir J. Terbukti halangi penyidikan di rumah Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan terancam hukuman berat. Brigjen Hendra Kurniawan terbukti menghalangi pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J di rumah Verdi Sambo. Hal itu diungkapkan Dirsiper Barreskrim Polri Brigjen Asep Edi Suheri mengatakan Brigjen Hendra Kurniawan masuk dalam salah satu dari 5 klaster peran para polisi terkait CCTV vital dalam kasus tewasnya Brigadir J. Seperti diketahui, tak hanya melibatkan 1-2 orang, kasus kematian Brigadir J sampai membuat 83 anggota polisi diperiksa. Dari 83 polisi tersebut ada 6 anggota yang diduga melakukan tindak pidana menghalangi penyidikan atau obstruction of justice. Dari 6 polisi tersebut masuk nama Verdi Sambo dan seorang Jenderal Bintang 1 Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karupaminal Divpropam Polri. Dalam kasus ini, ia bersama Verdi Sambo termasuk dalam klaster yang memerintahkan menghilangkan rekaman CCTV. Atas dasarnya itu, Brigjen Hendra Kurniawan kini dinonaktifkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Karupaminal Divpropam.